Kucing, terutama kucing hitam, dianggap sebagai jelmaan iblis. Warga Eropa ngebantai kucing secara massal. Akibatnya, wabah semakin menggila, sekitar 50 juta orang di Eropa tewas. Assalamualaikum, halo semua. Ani di sini pasti masih ingat dengan wabah COVID yang bikin dunia panik saat wabah mulai menyebar. 600 tahun lalu, sebelum adanya wabah COVID nih, ada wabah yang luar biasa dahsyatnya. Namanya wabah Black Death. Bukan cuma merusak ekonomi, tapi hampir ngelenyapin peradaban di Eropa. Black Death atau kematian hitam adalah pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia. Mengakibatkan kematian global sekitar 75 juta hingga 200 juta orang tewas dalam wabah Black Death ini. Disebut Black karena sesuai dengan gejala penderitanya, di mana yang terjangkit wabah Black Death ini pada jari tangan, jari kaki, sampai hidung akan berubah warna menjadi hitam karena adanya jaringan tubuh yang mati. Ngeri banget ya. Penyebabnya bakteri Yersinia pestis yang disebarkan oleh kutu-kutu yang nempel pada hewan, terutama pada tikus-tikus hitam. Masalahnya di abad ke-14, manusia dan tikus ini hidup secara berdampingan. Lo bayangin aja, di pasar, di kapal dagang, bahkan di rumah nih banyak banget tikus. Ditambah lagi pada saat itu sanitasi dan tingkat kesadaran manusia pada kebersihan bisa dibilang cukup buruk. Dan uniknya, lo pernah lihat gak di India ada salah satu kuil tempat ribuan tikus-tikus dan mereka ini dianggap suci. Apa tikus-tikus di India ini divaksin, dibawa satu-satu ke dokter hewan. Di India tikus-tikus ini dianggap suci. Tapi di Eropa pada saat itu, tikus-tikus menjadi penyebar wabah yang mematikan. Wabah Black Death diduga muncul pertama kali di Cina. Kemudian menyebar ke Asia Tengah lewat Laut Kapsia, lalu masuk ke Eropa lewat jalur dagang, dan pada tahun 1347 semuanya berubah. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa ya kayak wabah-wabah besar itu diduganya awalnya dari Cina? Wabah COVID pertama kali muncul juga di Cina kan? Coba komen. Di tahun 1347, pasukan Mongol sedang menginvasi Eropa Timur, tepatnya di kota Kaffa, yang sekarang Ukraina. Pada saat itu, Kaffa ini dalam kekuasaannya Utsmaniyah. Pasukan Mongol dalam pengepungan menderita wabah. Dan para tentara ini melemparkan para prajuritnya yang sudah mati dan terinfeksi wabah ke dalam benteng kota Kaffa. Akibatnya penghuni kota Kaffa pun terinfeksi wabah. Para pedagang Genoa yang ada di dalam kota mengungsi dan membawa wabah tersebut menuju Sisilia dan Eropa Selatan. Berarti ini awal mulanya biowarfare ya. Di bulan Oktobernya, masih tahun 1347, para pedagang yang dari Genoa tadi tiba di pelabuhan Messina, Italia. Tapi mereka ini bukan untuk berdagang. Mereka melarikan diri dari kota Kaffa yang pada saat itu sedang terserang wabah Black Death. Saat kapal-kapal itu bersandar di pelabuhan, hampir semua para kru awak kapal sudah terinfeksi. Ada yang sudah tewas sebagian, ada juga yang masih hidup, tapi mereka sudah sekarat. Karena panik nih melihat awak kapal yang sudah menjadi mayat, yang hidup sudah sekarat, mereka pun ditinggalkan begitu saja dan kapalnya dibiarkan bersandar di pelabuhan. Gak dijaga, gak dikarantina. Dan lo tahu apa yang terjadi? Warga malah ngejarah kapal-kapal itu.
Tanpa mereka sadari, mereka juga ngebawa wabah yang mematikan. Dari pelabuhan Messina, wabah menyebar cepat ke Genoa, Venesia, lalu Prancis, Inggris, Portugal, Jerman, sampai Skandinavia. Tapi anehnya, wilayah kayak Polandia, Milan, dan perbatasan Prancis-Spanyol relatif aman. Kenapa? Mungkin karena adanya isolasi, kebijakan karantina, atau sistem sanitasi mereka lebih baik. Gejala Black Death ini ngeri banget. Akan muncul kayak pembengkakan kelenjar getah bening di leher, di ketiak, dan di selangkangan. Demam tinggi, diare, dan muntah. Tubuh menjadi kehitaman. Dan kalau kena jenis pneumonik, dalam hitungan jam, orang tersebut bisa tewas. Lo tahu nggak apa yang semuanya menjadi semakin parah? Kucing dibunuh secara massal. Serius, kucing-kucing ini dibunuh secara massal. Wabah Black Death ini terjadi di Eropa tahun 1347. Sebelum itu, di tahun 1230-an, Paus George IX mengeluarkan dekret bernama Vox in Roma yang menyebut nih bahwa kucing, terutama kucing hitam, adalah jelmaan iblis. Gara-gara itu nih, warga Eropa ngeburu kucing-kucing, kemudian kucing-kucing dibantai secara massal. Padahal kucing-kucing ini kan predator alami tikus. Justru setelah kucing habis, populasi tikus semakin meledak. Mereka ini kayak nunggu bom waktu yang akan meledak. Nggak cuma bawa petaka di pertanian. Tapi nih, wabah akibat Yersinia pestis ini semakin merajalela. Manusia ngebantai salah satu makhluk yang menjadi penolong mereka. Dampaknya bikin ngeri. Dalam waktu 4 tahun, sekitar 50 juta orang di Eropa meninggal. Populasi di Eropa drop banget. Dari 80 hilang 50 juta. Bahkan di kota-kota besar kayak kota-kota hantu. Apalagi nih ditambah mayat-mayat yang numpuk di jalanan. Barat lo mau ke warung, gak ada orang satupun, lihat mayat-mayat, lo bakal jadi ke warung apa enggak? Enggak kan? Kayak apa tuh seramnya? Dan gak ada yang deketin, bahkan jengukin orang yang sakit karena takut terinfeksi wabah. Ya mirip lah dengan COVID. Bahkan nih pengidap penyakit kusta atau memiliki penyakit kulit lainnya. Dan kalau misalnya memiliki jerawat, lo ini bisa dikucilin. Saat lagi kacau-kacaunya nih wabah memuncak, muncullah sosok misterius. Plague Doctor. Dengan jubah hitam panjangnya, topi, dan masker menyerupai pelatuk burung. Desainnya itu dibuat agar mereka tidak terkontaminasi oleh wabah itu. Sesuai dengan namanya, dokter wabah. Harusnya kan merawat pasien yang terkena wabah. Tapi mereka ini bukan kayak dokter pada umumnya. Tugas mereka ini cuman kayak buat sensus, mencatat berapa orang yang terjangkit, berapa orang yang mati. Parahnya nih, karena mereka ini punya kebebasan, mereka kadang suka melakukan malpraktik dengan eksperimen aneh kayak otopsi. Yang malah bikin pasien cepat mati. Akhirnya wabah Black Death mulai mereda pada tahun 1353. Populasi di Eropa drop drastis banget. Dan yang tersisa mulai punya kayak kekebalan alami. Lalu muncul kebijakan baru, karantina. Kapal-kapal dari wilayah yang terjangkit wabah Black Death akan dikarantina selama 40 hari. Mereka semua nggak boleh turun dari kapal sebelum masa karantinanya selesai. Wabah ini juga bikin banyak perubahan besar. Buruh jadi langka, lahan pertanian terbengkalai. Tapi justru karena itu, para petani dan pekerja mulai dihargai. Upah naik dan tatanan sosial yang dulu timpang mulai bergeser. Dampaknya luar biasa. Orang mulai sadar tentang kebersihan. Ilmu kedokteran mulai berkembang. Kesadaran soal penularan penyakit mulai muncul. Walaupun wabah Black Death ini sempat muncul di tahun-tahun berikutnya,
kayak di London tahun 1665, tapi dampaknya nggak sedahsyat wabah pertama. Itulah tadi kisah Black Death, pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan kita belajar sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat. Assalamualaikum.